يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Ini saya dapat kabar ternyata Pak Dubes ikut dengan acara kita dari 6.30 tapi pakai Masya Allah. Masya Allah saya Iya, mohon maaf saya tidak sapa Pak Badian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sunaryo. Ini Dubes kita di Uzbekistan ya dengan timnya. Silakan Pak, sudah saya open mic dan kita sudah open video juga. Ini Pak. Assalamualaikum Pak Sunaryo, Damang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya tertangkap dengan jelas di sana. Sangat jelas Pak, alhamdulillah Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fadian. Ya. Ini di sana jam berapa nih? Setengah Di sini sekarang jam 5.24. 24 ya. 2 jam. Hanya subuh tadi jam 3 lewat 7 menit. Jadi Insya Allah sudah. lebih awal. Oke, Sekarang baik, musim Pak. panas jadi agak panjang nih siangnya. Masya Allah, kita pengen dengar cerita-cerita tentang Uzbekistan Pak. Ini alhamdulillah ini jalan-jalan kita ke 67 Pak. Dari Ramadan tahun lalu kita Alhamdulillah. beberapa negara dan alhamdulillah diterima baik pagi ini oleh teman-teman di Uzbekistan Pak. Monggo Pak, waktu saya serahkan ke Bapak, nanti kalau ada presentasi nanti ada kita diskusi ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Dubes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah kita persembahkan dan kita amat bersyukur pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dalam dunia virtual walaupun jauh di mata tapi insya Allah dekat di hati, dan saya amat bergembira dan menyambut baik inisiasi ini sebab hal ini juga pernah terjadi pada bulan suci Ramadan yang lalu. Melakukan hal yang kira-kira sama tetapi tentu ini dihadiri oleh jamaah yang amat luar biasa. Pertama saya atas nama KBRI Tashkent mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Tashkent di Uzbekistan oleh dunia virtual ini. Dan tentu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejuang subuh Pondok Masjid Raya Pondok Hijau Jakarta. Maafkan saya kalau salah menyebut itu. Terima kasih khusus pada Pak Hadian. Pondok Indah bukan Pondok Hijau. Pondok Hijau di Bandung itu. Ya di Bandung Pak. Pak. Jadi Pondok Indah ini. Pondok Indah di Jakarta ini para pejuang subuh yang amat luar biasa. Alhamdulillah tadi saya ikut gabung sepotong sebagian dari Pak Ustadz Syahrudin ini. Sangat menyejukkan dan luar biasa membuka wawasan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Dubes, terima kasih. Tausiahnya, saya pikir memang kita perlu memaknai itu secara utuh dari berbagai sisi sehingga tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang parsial. Pada pagi hari ini tentu saja saya akan mengawali ini dengan menyampaikan pengantar nanti yang presentasi sedikit. Saya katakan sedikit karena tentu ini akan banyak sekali yang bisa kita sampaikan, dan terus terang saya pun tentu tidak menguasai seluruhnya, oleh karena nanti staf saya juga akan sharing. Pertama, ini Uzbekistan ini seperti kita ketahui adalah negara lepasan Uni Soviet. Dulu kan di bawah cengkeraman Uni Soviet dengan pengaruh komunis yang amat kuat. Dan
Uzbekistan ini baru merdeka lepas dari Uni Soviet pada tanggal 1 September 1991. Itu sebagai hari nasional dan hari kemerdekaannya sekaligus. Dan sejak tahun 1992, tepatnya 23 atau 22 Juni 1992, kita membuka hubungan diplomatik dengan Uzbekistan. Dan sejak saat itu Indonesia mempunyai perwakilan di Uzbekistan, sedangkan Uzbekistan memiliki perwakilan di Indonesia itu beberapa tahun kemudian. Izinkan saya menggambarkan sedikit bahwa Uzbekistan ini negara di Asia Tengah, sebuah negara double landlock. Double landlock karena terkunci. Pertama, dia tidak punya pantai. Yang kedua juga dia tertutup oleh negara-negara lain, seperti Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, bahkan di bagian selatan itu sedikit berbatasan dengan Afghanistan. Jadi dikelilingi oleh berbagai negara yang dalam beberapa hal justru negara-negara itu sedang mengalami konflik. Inilah kondisi Uzbekistan yang double landlock, sehingga transportasi ke Uzbekistan ini sangat sulit. Dalam pengertian kita harus lewat negara-negara lain. Pernah ada direct flight Tashkent Jakarta seminggu 2 kali. Sejak Mei 2019 saya bertugas di sini mulai bulan awal Maret 2019. Ini memasuki tahun ketiga. Dan pada bulan Mei 2019 itu dibuka direct flight Jakarta Tashkent, walaupun itu prosesnya sudah lama sekali. Namun seiring dengan COVID-19 sejak 16 Maret 2020, penerbangan itu tutup dan sampai saat ini belum dibuka kembali, sehingga kalau kita akan ke Uzbekistan itu harus lewat Istanbul atau lewat Dubai atau lewat Korea barangkali. Nah, dengan demikian maka komunikasi kita dengan Uzbekistan ini memang tidak mudah, tetapi bisa dicapai dalam waktu yang cukup lama. Informasi awal yang ingin saya sampaikan, pertama, Uzbekistan ini berpenduduk sekitar 34,8 atau 9 juta, mendekati 35 juta. Kira-kira kalau di Indonesia ini 35 juta ini lebih kecil dari penduduk Jawa Barat ini. Jawa Barat saya sudah 44, barangkali sekarang sudah mendekati 50 juta. Luas Uzbekistan ini sedikit lebih kecil dari Pulau Sumatera. 80-85% penduduk Uzbekistan ini Islam. Dan mazhab di sini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau di Indonesia kan Syafi'i ya Pak Ustadz ya. Ya, kalau betul, Pak. kita kebanyakan ini Hanafi di Uzbekistan ini. Dan yang lainnya itu terutama Kristen Ortodoks, ada Buddha, ada Hindu, bahkan ini ada ateis. Jadi ateis ini di sini ini adalah ya hal yang ditemukan ada sebagai ya barangkali pemeluknya ateis itu gitu ya, agamanya itu ya tidak bertuhan itu. Jadi itu komposisi dilihat dari segi pemeluk agama, dilihat dari segi budaya ini banyak kesamaan dengan kita, terutama dalam bentuk sosial budaya, terutama dalam menghargai orang-orang tua, nilai-nilai menghargai orang-orang tua itu di sini sungguh baik. Dan tampaknya ini dipertahankan. Hanya kehidupan beragama di sini, karena ini boleh dikatakan negara sekuler, di mana negara tidak berurusan dengan agama dalam pengertian sebagai contoh konkret. Di Uzbekistan ini di sekolah-sekolah tidak ada pelajaran agama. Karena agama itu tanggung jawab para ustadz, para kiai, para ulama, pesantren, termasuk juga keluarga. Di sini tentu tidak ada departemen agama, yang ada itu komite, semacam komite agama, tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah. Artinya kehidupan beragama tetap ada dalam pengendalian pemerintah, ada dalam pengendalian negara. Ini kira-kira struktur seperti itu. Dan negara di sini secara ketatanegaraan itu republik, sebagai kepala negaranya presiden. Tetapi sebagai kepala pemerintahan itu ada Perdana Menteri yang didampingi oleh sejumlah wakil Perdana Menteri dan para menteri terkait. Itu secara struktur kenegaraan.
Nah, supaya ada informasi singkat dulu, secara menyeluruh, saya katakan singkat, tapi karena mungkin tidak lengkap, apa yang terjadi di Uzbekistan, bagaimana kegiatan di KBRI selama ini, dan terutama informasi yang terkait dengan hal-hal yang cukup populer di Uzbekistan, khususnya bagi umat Islam. Dan kita kenal di sini ada makam perawi hadis yang amat populer di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Insya Allah umat Islam atau Muslim di Indonesia itu tak ada yang tidak kenal dengan nama Al-Bukhari. Dan beliau itu makamnya ada di Uzbekistan, di Samarkand, dan itulah perawi hadis yang amat luar biasa, ya, yang saya pikir semua orang tahu. Nanti staf saya akan mempresentasikan, dan untuk itu kita mulai saja ini informasi awal dengan menayangkan beberapa informasi yang telah disiapkan. Saya minta Pak Iqbal Ramadan untuk menyajikan informasi singkat ini, sebab ini juga beberapa teman staf di Uzbekistan. Mudah-mudahan dari Kirgistan yang nggak ada yang gabung, karena WNI di sini tidak banyak, Pak. WNI di sini hanya sekitar 117 atau berapa orang di dua negara ini, dan itu pun tersebar di banyak kota, tidak hanya di Tashkent. Di Tashkent itu lebih banyak dihuni oleh WNI yang bekerja di KBRI beserta keluarga. Jadi mungkin pagi hari ini akun yang muncul sedikit, tapi satu keluarga bisa gabung dalam akun yang sama. Itu sementara, silahkan Pak Iqbal untuk menyampaikan beberapa informasi awal sebelum nanti kita diskusi lebih jauh. Baik, terima kasih Bapak Dubes dan Bapak Ibu sekalian jamaah pejuang subuh Masjid Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya staf dari Bapak Dubes di KBRI Tashkent. Kalau boleh izin share screen, Pak. Silakan. Nah, jadi ini kami sedikit saja, tidak banyak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dubes tadi, bahwa Uzbekistan itu merupakan negara yang istilahnya double landlocked country, yaitu negara yang dikelilingi oleh negara-negara lain juga yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu hanya ada 2 di seluruh dunia, salah satunya adalah Uzbekistan ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa negara Uzbekistan itu dikelilingi oleh negara yang tidak berbatasan dengan laut. Jarak dari Uzbekistan ke Indonesia itu sekitar 4.466 km ke provinsi Aceh, kalau nggak salah ini. Jaraknya ke Aceh. Kemudian perbedaan waktu dari Uzbekistan dengan Indonesia, kalau misalnya dengan WIB itu 2 jam lebih lambat. Jadi jika sekarang di Indonesia itu pukul 7.36, di sini pukul 5.36. Kalau menggunakan pesawat itu waktu tempuhnya sekitar 8 jam. Nah, sekilas tentang Uzbekistan, yaitu negara dengan kesatuan, yaitu dia memiliki satu kota setingkat provinsi yang menjadi ibu kota, yaitu kota Tashkent. Kemudian ada 12 provinsi atau vilayat kalau di sini istilahnya, kemudian 1 republik otonom. Jadi Uzbekistan itu ada kota Tashkent atau Tashkent Shahri yang sebagai ibu kotanya, kemudian juga Tashkent ini ada Tashkent provinsi juga. Jadi di Tashkent ini nama Tashkent ini ada yang statusnya sebagai kota, ibu kota, sedangkan ada statusnya lain juga sebagai provinsi. Kemudian ada provinsi Andijan,
Provinsi Bukhara, Provinsi Fergana, Provinsi Jizah, Namangan, Navoy, Kaskadaria, Provinsi Samarkand, Provinsi Sirdaria, dan Provinsi Surkandaria. Lalu ada Provinsi Khorazm dan juga satu Republik Otonom, itu tadi Republik Karakal Pakistan. Nah, ini sekilas tentang ulama-ulama ataupun cendekiawan Muslim yang dilahirkan di tanah Uzbekistan. Pertama ada Al-Farabi, lokasinya ada di Sirdaria. Sirdaria ini persimpangan Sungai Ars dan Sirdaria, ada di Provinsi Sirdaria. Kemudian di Khiva ada Imam Al-Khawarizmi. Di Termes itu ada Imam At-Tirmizi, lokasinya di sini. Nah, kemudian di Samarkand itu ada Imam Maturidi dan Mirza Ulugh Beg. Mirza Ulugh Beg ini salah satu ilmuwan astronomi. Lalu di Bukhara ada Imam Al-Bukhari, ada Bahauddin Naqsabandi, dan Ibnu Sina. Jadi memang Uzbekistan itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama Muslim yang sangat berpengaruh di dunia, baik dari segi bidang apapun. Nah, kemudian ini yang jadi unggulan, yang sebuah unggulan wisata juga dari Uzbekistan, dijadikan unggulan wisata karena negara ini memandang bahwa sejarah mengenai Imam Al-Bukhari itu dapat membantu pemulihan ekonomi, dapat membantu peningkatan ekonominya negara Uzbekistan tersebut. Jadi pada saat ada cerita waktu itu, dan cerita ini juga ditemukan di buku Sejarah Kota Samarkand yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Uzbekistan, bahwa cerita mengenai hubungan makam Imam Al-Bukhari dengan Presiden pertama Indonesia itu Bung Karno. Jadi pada saat itu Presiden Bung Karno ingin berkunjung ke Uni Soviet, meminta makam Imam Al-Bukhari untuk ditemukan dan dirawat sebagai syarat untuk memenuhi undangan pemerintah Uni Soviet tersebut. Walaupun awalnya pencarian tim itu belum berhasil, sulit gitu, karena apa yang disampaikan Bapak Dubes tadi, bahwa semenjak dipengaruhi atau dianeksasi oleh Uni Soviet, Uzbekistan itu sendiri sudah kesannya kesannya lupa mengenai Imam Al-Bukhari. Jadi cerita tentang Imam Al-Bukhari itu penduduk Uzbekistan itu sendiri sudah banyak yang terlupa gitu. Jadi makanya di awal-awal itu pemerintah Uni Soviet yang ada di Uzbekistan juga itu sangat kesulitan untuk menemukan makam Imam Al-Bukhari, meskipun akhirnya ditemukan di sebuah desa namanya agak lupa saya, tapi agak jauh dari kota Samarkand juga. Nah, ini sekilas tentang kunjungan Presiden Bung Karno saat ke Uzbekistan pada waktu itu. Kemudian, nah ini foto Presiden Bung Karno bersama pemimpin Soviet Uzbekistan, yaitu pada waktu itu Sharaf Rashidov. Nah, ini adalah foto yang berhasil ditangkap pada waktu kunjungan Bung Karno ke Samarkand untuk berziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Nah, sekilas tentang makam Imam Al-Bukhari demikian. Lalu di Uzbekistan sendiri, di KBRI Tashkent sendiri, kegiatan keagamaan cukup intensif, terutama pada saat momen-momen hari-hari besar keagamaan Islam. Misalnya ini di tahun 2019 kita secara rutin melakukan kegiatan buka puasa bersama, kurang lebih sama dengan saudara-saudara kita di Indonesia.
Terlebih di tahun 2019 itu belum ada pandemi, jadi kita lebih bebas dalam melakukan kegiatan acara keagamaan. Selain buka bersama juga kita rutin melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah, juga melaksanakan sholat Idul Fitri di Wisma Duta ini kebetulan tahun 2019 sebelum pandemi. Setelahnya kita sama-sama melakukan open house. Namun memang kondisi pandemi di Uzbekistan sendiri pada tahun 2020 itu cukup dahsyat, dalam artian sampai pemerintahnya menetapkan keputusan untuk menetapkan karantina wilayah secara ketat. Jadi memang tahun 2020 kemarin itu hampir sulit untuk kita melaksanakan aktivitas di luar rumah. Aktivitas apapun. Berkumpul itu sangat dibatasi, tidak boleh berkumpul bahkan sampai dengan 5 orang, lebih dari 5 orang, dalam artian untuk menjaga penularan COVID tidak terjadi gitu ya. Karena pada 2020 terutama bulan-bulan April sampai dengan Oktober itu pertumbuhan kasus COVID di sini cukup tinggi, jadi pemerintahnya sampai melaksanakan larangan untuk beraktivitas di luar, karantina wilayah ketat. Bahkan antar satu kota mau masuk ke kota lain. Jadi misalnya yang dari Tashkent provinsi gitu mau masuk ke ibu kota, ke Tashkent kota, itu tidak bisa kalau misalnya penduduk itu masuk dengan bebas, harus ada surat keterangan bahwa dia bekerja misalnya di Tashkent kota ini, tidak bebas lah, sama seperti di Indonesia sebenarnya penerapan karantinanya. Jadi selama 2020 praktis kita kegiatan keagamaan di KBRI Tashkent dilakukan secara virtual. Bahkan 2020 pertama kalinya kami juga melaksanakan himbauan baik yang dihimbau oleh Majelis Ulama Uzbekistan maupun MUI gitu, melakukan tarawih berjamaah di rumah, melakukan sholat id berjamaah di rumah masing-masing. Karena memang 2020 itu kondisi pandeminya masih cukup tinggi penularannya. Alhamdulillah tahun ini sudah jauh lebih berkurang, meskipun penularan itu masih ada, kasus positif itu masih ada, tapi tingkat kesembuhan yang cukup tinggi dan penanganannya yang cukup baik. Akhirnya suasana di Uzbekistan bisa jauh lebih baik dibanding 2020 tahun kemarin. Nah ini tahun 2021 ini atau Ramadan tahun kemarin kami juga sempat mengadakan acara tausiah Ramadan online gitu. Selama bulan Ramadan kami melaksanakan 2 kali. Ini juga dalam suasana pandemi, jadi tetap kami melaksanakan protokol kesehatan di kantor, memakai masker, kemudian kecuali bagi yang sedang berbicara gitu ya, maskernya dilepas biar lebih leluasa. Kemudian kehadiran jamaah di kantor pun kami batasi gitu. Jadi untuk menjaga penularan, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan lah dari penularan COVID-19 ini. Nah pada pelaksanaan 1 Syawal Idul Fitri, alhamdulillah karena kondisi di Uzbekistan semakin membaik, di Tashkent khususnya kami dapat melaksanakan sholat Id berjamaah di Wisma Duta di halaman. Kali ini jamaahnya agak lebih banyak, namun pada waktu itu juga kami masih membatasi diri bahwa jamaah yang diundang adalah jamaah dari KBRI saja beserta keluarga. Begini suasananya. Pada waktu itu alhamdulillah belum musim panas, jadi masih musim semi, di akhir-akhir bulan musim semi, jadi belum sepanas hari ini. Kalau misalnya sudah di hari ini itu musim panas, puncak-puncaknya di Uzbekistan musim panas itu bisa sampai 45 derajat sampai 50 derajat. Jadi cukup panas sekali.
Bahkan di awal-awal musim panas ini sudah mencapai 40 derajat di beberapa hari yang lalu. Ini suasana pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, karena tadi seperti yang kami sampaikan bahwa jamaahnya terbatas di lingkungan KBRI beserta keluarga KBRI, jadi pada waktu sore harinya kami melaksanakan silaturahmi virtual dengan WNI di Uzbekistan dan Kirgistan. Jadi ini pun kami lakukan pada 2020 lalu, apalagi 2020 lalu suasananya memang masih belum sebaik tahun ini. Kami juga di virtual itu ada sharing bersama dengan WNI yang baru pulang dari Uzbekistan dan di Indonesia sedang karantina, seperti Bapak Muslihin ini, dia menceritakan bagaimana suasana karantina ketika di Indonesia. Kemudian dengan yang di Kirgistan menceritakan bagaimana kondisi pendidikan di sana, karena beliau berdua ini merupakan guru yang bekerja di sekolah di Kirgistan. Nah, tentang Uzbekistan sendiri, tentunya ada makanan-makanan tradisional khas di Uzbekistan yang cukup terkenal. Kami tidak menyebutkan semuanya, tapi beberapa yang terkenal saja. Yang pertama ini adalah makanan tradisional khas Uzbekistan, yaitu plov atau osh kalau bahasa sininya, bahasa lokalnya. Hidangan bahan utamanya adalah nasi dan potongan daging kambing atau domba. Jadi dimasaknya itu langsung beras gitu, dimasukin ke dalam minyak dan ada bumbu-bumbunya, ditambah dengan sayuran-sayuran dan daging tadi, dengan daging kambing atau domba, bahkan kadang di atasnya nanti masih ada lagi ditambah daging kuda seperti ini. Kemudian ada juga yaitu somsa. Mungkin kalau di Indonesia pernah dengar samosa, itu kurang lebih sama. Terbuat dari adonan tepung yang diisi dengan daging domba. Tapi kalau di sini umumnya itu daging domba. Walaupun sapi juga ada, tapi biasanya lebih banyak daging domba. Selain itu juga ada kentang atau sayuran. Kemudian yang makanan tradisional lain yang khas Uzbekistan yaitu shashlik. Atau kalau di kita itu sate. Tapi karena di sini itu umumnya shashlik itu dari daging sapi maupun daging domba. Ayam ada tapi tidak terlalu banyak. Atau juga kadang ada campuran antara daging domba dan rempah-rempah. Disebutnya itu liulia. Kemudian ini ada syurpa. Kalau bagi penikmat sop buntut, kabarnya katanya syurpa ini cita rasanya sama dengan sop buntut. Dari daging berlemak, biasanya daging kambing, dan dicampur dengan bahan sayuran segar. Ya, demikian sekilas tentang negara Uzbekistan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iqbal. Itu informasi singkat, informasi amat singkat tentang Uzbekistan, tentu masih banyak. Saya ingin tambahkan beberapa informasi lain dari sisi kondisi Uzbekistan saat ini dalam hal kemajuan dalam berbagai segi. Pertama, Uzbekistan pada saat ini sangat mengandalkan, karena Uzbekistan ini sebuah negara yang kaya dengan peninggalan-peninggalan historis. Seperti tadi itu Al-Bukhari, kemudian di Bukhara itu ada Naqsabandi dan sebagainya, banyak sekali. Hampir di setiap kota. Dan tentu ciri khasnya itu adalah makam dan gedung tua. Itu yang dijadikan destinasi wisata oleh Uzbekistan. Dan Uzbekistan saat ini mencanangkan yang disebut dengan ziarah tourism. Itulah andalan ekonomi mereka. Di samping tentu hal-hal lain, karena saat ini Uzbekistan sedang membangun kawasan ekonomi yang sangat luar biasa. Termasuk Laut Aral juga sedang direvitalisasi.
dari segi kehidupan ekonomi ini tampaknya ini meningkat terus, dan salah satu andalannya ziarah turisme, sehingga pernah dicanangkan juga ini akan ada atau pernah ada sesungguhnya program umroh yang mampir di Uzbekistan. Ada 1-2 kali sebelum COVID itu terjadi dengan menggunakan Uzbek Air, dan itu merupakan satu andalan Uzbekistan. Yang kedua, sekarang Uzbekistan ini bergerak terus membangun negaranya untuk menjadi negara demokratis. Pemilihan presiden pemilihan langsung dengan menganut multi partai juga sama dengan di kita. Dan menarik banyak investor asing. Banyak sekali investor asing datang ke sini. Tampaknya ini cukup menarik bagi banyak investor asing, terutama dari Turki, Korea, India, banyak. Indonesia ada beberapa, tapi tidak sebesar negara-negara yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan Uzbekistan juga ini membangun kawasan-kawasan ekonomi yang tentu mereka harapkan pada waktu yang akan datang bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat dan menjadikan Uzbekistan mungkin akan menjadi hub Asia Tengah. Menjadi hub Asia Tengah, sehingga sungguhnya ini cukup prospektif dari segi perkembangan ekonomi. Hanya sayang bagi kita Indonesia sampai saat ini, sayang dalam pengertian bukan berarti tidak bergerak, tetapi pada saat ini neraca perdagangan kita juga masih minus dibandingkan dengan Uzbekistan, karena import kita dari Uzbekistan masih lebih banyak dibanding ekspor kita ke Uzbekistan. Terutama Uzbekistan kan penghasil kapas 3 atau 5 terbesar di seluruh dunia. Jadi dulu bahan tekstil kita juga kan dari Uzbekistan, termasuk juga bahan pupuk. Di sini penghasil bahan pupuk yang cukup besar di dunia ini. Sangat potensial negaranya, dan saya pikir ke depan Indonesia perlu mengambil peluang ini untuk invest di Uzbekistan. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih berkembang, di samping kita menarik investor dari negara-negara lain. Itu sebagai tambahan secara singkat supaya kita ada waktu untuk sharing dan berdiskusi. Saya pikir Pak Fadian ya, untuk sementara sebagai pengantar seperti itu, dan saya kembalikan dulu pada Pak Fadian. Terima kasih Pak, luar biasa nih. Dalam waktu beberapa belas menit saja kita menambah pengetahuan tentang Uzbekistan ya, terutama tadi ada makam-makam pewari-pewari hadis luar biasa di sana, dan ada Presiden Soekarno ya, yang konon kabarnya menginginkan menemukan makam itu. Oke, terima kasih. Ini juga sudah hadir di sini Pak Dubes, tidak hanya dari Jakarta, tidak hanya dari Indonesia, ini beberapa sahabat-sahabat kita dari luar negeri yang sudah biasa mengikuti kajian kita juga hadir nih. Dari Venezuela hadir, dari Jepang juga hadir, dari Canberra juga hadir. Ini sahabat kita MUI juga hadir di sini. Jadi alhamdulillah. Ini beberapa teman-teman travel agent yang sedang mencari lokasi-lokasi baru juga hadir di sini. Mungkin nanti setelah ini mudah-mudahan ada silaturahim yang berkelanjutan. Termasuk juga ada pengusaha-pengusaha yang suka hadir di sini, Pak. Hadir di sini, apa yang bisa kita bantu untuk para dubes lah untuk barang-barangnya di sana. Mungkin nanti ada kelanjutannya. Oke, terima kasih. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya, bisa resen langsung. Mungkin tadi langsung Pak ini Ibu Utari sudah resen. Ibu Utari ini adalah sahabat kita dari MUI yang selalu hadir di sini. Silakan Ibu Utari, sudah saya unmute. Baik, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para Zoom yang dirahmati Allah. Mohon maaf tadi saya agak telat bergabungnya, tapi cukup banyak yang saya pahami apa yang terkait dengan Uzbekistan ini. Ada beberapa pertanyaan saya, yaitu antara lain, yang pertama, apa saja peran MUI-nya Uzbekistan, Pak? Peran MUI-nya. Kemudian yang kedua,
kalaupun New Zealand itu dikatakan nomor 1 dalam pengamalan agamanya, kemudian yang kelima itu Finlandia. Nah, Uzbekistan ini bagaimana pengamalan agamanya tentang taatnya masyarakatnya, patuhnya terhadap agama Islam. Yang ketiga, tadi disebutkan ada makanan khusus yang disebut dengan ada daging kudanya. Jadi di sana banyak kuda ya Pak ya. Rasa daging kuda itu seperti apa Pak? Ingin tahu rasanya gitu. Kemudian yang terakhir tadi di Uzbekistan ini banyak makam-makam pewaris hadis dan lain-lain sebagainya. Itu semoga kita semua bisa ziarah ya ke Uzbekistan ini. Saya tertarik sekali, insya Allah di suatu waktu ya Pak Fadian. Insya Allah ini kita bisa jalan-jalan. Amin, insya Allah. Terima kasih, demikian Pak Dubes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak Dian ya. Silakan Pak, nanti bisa ya. Terima kasih, tentu nanti saya berharap juga Pak Iqbal dan staf-staf lain bisa sharing atau bisa menambahkan informasi ini. Yang pertama ini tentang peran Majelis Ulama di sini. Majelis Ulama Uzbek tentunya Bu, bukan MUI ini, Majelis Ulama Uzbek. MUI Uzbek. MUI Uzbek. Ya karena kita berharap para ulama Indonesia bisa berkunjung ke sini ya untuk berkomunikasi, untuk sharing, untuk sharing pemikiran gitu ya dalam membangun bangsa, membangun umat ini. Ya. Saya kira banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi tentu saja di sini Majelis Ulama ini berperan memang dalam membina agama, dan karena agama ini dibina di pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren tua ini sangat banyak di sini, walaupun beberapa pesantren itu sudah tak berfungsi lagi, tapi masih ada pesantren seperti di Bukhara itu ada pesantren tahfiz yang sampai saat ini masih berjalan, dan itu sudah sangat ratusan tahun, mungkin pada abad berapa, barangkali bisa abad 19, nanti bisa dicek itu secara historis. Jadi itu disitulah peran-peran ulama sangat memegang peran penting, karena sekali lagi negara tidak berurusan dengan menyelenggarakan pendidikan agama bagi masyarakat ataupun bagi anak-anak. Jadi seluruhnya oleh ulama, oleh keluarga, oleh masyarakat, tapi tetap dalam pengendalian negara. Nah, sekaitan dengan itu, pengamalan agama di sini bisa saya gambarkan begini, Bu. Ya, tentu ini apa yang kami alami, yang kami lihat, yang kami amati, memang pada zaman Uni Soviet, menurut cerita orang-orang sini, kehidupan beragama sangat dibatasi. Kan ke masjid pun tidak boleh. Ya, ke masjid pun tidak boleh. Kemudian sholat juga diawasi, puasa juga tidak bisa. Tapi sejak lepas dari Uni Soviet, kehidupan beragama mulai membaik. Dan tentu saja ini bisa jadi belum diiringi oleh pengetahuan tentang agama yang kokoh, yang baik. Sehingga dengan demikian peranan ulama itu tentu untuk meningkatkan pengetahuan dan cara tata laksana hidup beragama dan beribadah dan sebagainya. Namun dari pengamatan kami dan apa yang kami alami selama ini, kehidupan beragama dalam arti menjalankan syariat agama seperti salat berjamaah, salat Jumat, ibadah puasa, itu berjalan seperti biasa, walaupun sama dengan di kita mungkin ada orang yang tak berpuasa, ada orang yang belum menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Saya kira itu ada kesamaan dalam itu. Tapi secara umum, kalau kita lihat, masjid ini selalu penuh. Kalau salat Jumat, kalau salat 5 waktu juga, itu
kalau kebetulan kami pulang dari kantor lewat masjid pada waktu pas salat, itu banyak mobil-mobil parkir penuh di halaman masjid, kan mesti ini di dalamnya ada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat 5 waktu. Dilihat dari situ, itu cukup menggembirakan. Cukup menggembirakan dilihat dari situ. Seperti sholat Jumat itu di sini, Pak. Sejak masih zaman pandemi itu sudah mulai dilaksanakan, dan memang ini yang agak khawatir juga karena sholat Jumat di sini tanpa protokol kesehatan yang bagus gitu ya. Artinya kan kepadatan itu seperti normal karena memang jemaahnya penuh. Jemaahnya penuh. Dilihat dari situ, kami punya kesan pelaksanaan kehidupan beragama pada saat ini di sini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan menurut cerita pada zaman penguasaan Uni Soviet, karena memang kehidupan beragama sangat dibatasi ketika itu. Ya, tentang makanan khusus ini, bagaimana rasa daging kuda ya, Ibu harus mencicipi langsung kelihatannya ini supaya jawabannya valid. Kalau digambarkan kan susah, tapi ya enak juga daging kuda itu, hanya jangan banyak-banyak barangkali ya. Dan makanan-makanan ini cukup menarik, seperti plop tadi. Plop itu kan apa ya, dipasaknya pakai minyak begitu ya, dalam wajan besar, segala bumbu disatukan di situ. Ya, biasanya masaknya berjam-jam itu, dan di dalamnya memang sudah dicampur dengan berbagai macam bumbu dan daging. Ziarah ke Uzbekistan ya tentu kami persilahkan Ibu Bapak untuk berziarah ke sini. Banyak objek-objek wisata, terutama objek wisata yang terkait dengan peninggalan historis dan historis di dalam perkembangan agama dan ilmu pengetahuan di sini. Terutama agama seperti Al-Bukhari, tadi Al-Tirmizi, Maturidi, dan banyak-banyak lagi. Seperti di Samarkand itu ada saya lupa namanya itu, Pak Iqbal itu yang cucunya Ulugh-Beg itu. Pengamatan bintang itu, ya. Itu juga peninggalan yang sangat luar biasa dan banyak lagi, ya. Jadi itu adalah terutama objek wisata di Uzbekistan. Observatorium yang pertama mungkin itu ya, yang masih menggunakan lorong, dan sekarang masih ada itu peninggalan-peninggalan itu. Jadi banyak sekali. Terutama kota-kota yang menjadi sasaran wisatawan itu ya, terutama itu Samarkand, Bukhara, ada lagi itu kota tua itu Kokan, Khiva termasuk. Saya sendiri belum ke sana, ya, Khiva, tapi itu konon katanya itu menjadi negara kota tua juga, dan kota yang bersejarah. Itu Ibu Utari, barangkali informasi sedikit dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih Bapak Dubes. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Tari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti kita kontak-kontak ya dengan Uzbekistan. Ini Ibu Tari udah sering jalan-jalan ke luar negeri nih dari MUI. Oke, baik, mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan live ini. Tadi yang resen duluan Pak Bob Arbas ya, ini sahabat kita dari Kediri, betul ya Pak ya? Silakan Pak. Sudah saya unmute. Betul Pak Badian. Ya. Terima kasih Pak Dubes, Pak Sunaryo Kartadinata ya Pak ya. Dari Bandung kayaknya Pak. Bandung, alhamdulillah Pak, dari Bandung Pak. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, nama saya Bob Arbas, saya dari komunitas pecinta subuh di Kota Kediri, tapi ngikutnya ke Pondok Indah Pak. Kebetulan kami ini dari komunitas pariwisata Pak, yang di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, namanya JWM Pak. Jadi Jaringan Wisata Muhammadiyah.
yang kebetulan misi salah satu di antaranya ini adalah memang untuk wisata syariah. Jadi salah satu di antaranya adalah termasuk ini tempat-tempat yang mempunyai histori yang terkait dengan perkembangan Islam. Pak Dubes, saya mungkin bisa cerita sedikit aja. Sebelum pandemi, teman-teman dari Uzbekistan Tourism Board itu rajin sekali melakukan promosi dan gathering di Indonesia. Dan kami beberapa kali mengikuti di Jakarta dan Surabaya. Memang kalau lihat dari slide, dari video-video pendeknya memang menarik sekali, terutama yang terkait dengan terkait dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Dan teman-teman itu sudah banyak yang melakukan kreasi atau inovasi destinasi wisata. Salah satunya adalah digabung dengan umroh, Pak, dengan umroh. Yang ingin saya tanyakan, Pak Dubes, pada bulan berapa sebenarnya kita bisa mengunjungi Uzbekistan itu yang paling cantik gitu, Pak? Itu yang pertama, yang cuacanya enak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau mengambil connecting flight, Pak, dari Jakarta itu kemana kira-kira, Pak? Dari kalau selama ini kan teman-teman banyak, Pak, yang sudah mulai concern untuk menjual Uzbekistan. Uzbekistan banyak sudah, teman-teman travel sudah banyak, Pak. Kemudian memang ada beberapa kendala, Pak. Salah satu di antaranya memang selama pandemi ini memang kita tidak bisa lebih leluasa untuk bisa mempromosikan ya, sekaligus kita menjual produk-produk dari Uzbekistan. Yang kita harap, Pak Dubes, bagaimana kita ada B2C dan B2B antara travel board, Uzbekistan Tourism Board dengan kalau bisa dengan JWM, Pak. Karena kami memiliki sekitar 400 perusahaan travel yang bekerja, yang bergabung di sini. Kemudian ada beberapa hotel, kemudian ada beberapa perusahaan UKM yang bergabung di asosiasi kami. Semoga ada jalinan kerjasama antara Tourism Board Uzbekistan dengan asosiasi kami. Terima kasih, Pak Dubes. Salam dari Kota Kediri, kota kecil, Pak. Penduduk kami hanya 200.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mewakili teman-teman kami di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Dian ya. Silakan, Pak. Ini ada sekalian titip pertanyaan, pakai visa dan tiket pesawat itu aja, Pak. Ini mumpung nuansanya masih wisata ya, Pak. Oke, baik. Silakan, Pak. Ya. Makasih. Nanti Pak Hendro atau yang lain bisa menambahkan ya kalau saya ada yang keliru atau kurang-kurang. Mungkin juga Bu Ika. Terima kasih Pak Bob Arbas atas sharingnya. Pertama ini yang pasti saat ini Juni, Juli, Agustus ini sedang musim panas. Sangat tidak enak biasanya karena cuacanya mencapai angka bisa 40-an derajat. Hari ini tidak tahu berapa ini. Jadi itu orang Uzbek sendiri itu banyak libur pada bulan-bulan Agustus itu. Yang enak itu ya kira-kira Maret, April, Mei, barangkali nanti Oktober, November begitu ya. Itu cuaca agak dingin dan suasananya juga lebih baik untuk wisata. Kalau salju itu ya pada bulan Januari, Februari, tapi salju itu adanya di daerah pegunungan. Tapi mereka sudah buka objek wisata khusus di sana. Jadi ini memang sangat dipromosikan wisata ini ya. Yang penting bagi saya adalah tentu bagaimana promosi wisata Uzbek ini juga seimbang dengan promosi wisata Indonesia. Jadi tidak timpang begitu ya. Saya sih berharap jajaran Pak Bob nanti di samping juga
apalagi sudah berkomunikasi dengan travel bureau dari Uzbekistan, tentu juga mereka difahamkan akan objek wisata di Indonesia, karena objek wisata Indonesia sungguhnya yang paling dicari juga oleh Uzbekistan. Uzbekistan sebagai negara landlocked tidak punya pantai, maka mereka akan mencari wisata pantai, Pak. Wisata pantai atau mungkin juga wisata ya di daerah-daerah pegunungan atau mungkin agrowisata semacam itu akan sangat menarik bagi mereka. Dan karena orang Uzbek pergi wisatanya itu kebanyakan itu ke Turki yang memang banyak pantainya. Ini satu hal yang saya pikir pasar destinasi wisata Indonesia yang amat akan menarik bagi orang-orang Uzbek. Ya. Ya, connecting flight itu karena tidak ada direct itu bisa Istanbul, Pak, bisa Istanbul, bisa Dubai, bisa Korea. Tapi memang tentu menjadi agak mahal jika dibanding dengan direct flight. Kalau direct flight tempo hari mungkin bisa ya tidak sampai $1.000, mungkin $700 itu sudah bisa PP tiket. Tapi kalau lewat Istanbul itu bisa hampir $2.000-an tiket saja. Itu risikonya gitu ya. Lewat Istanbul, lewat Dubai, lewat Korea mungkin sama saja harga tiket itu. Kesulitan memang sekarang ini masalah flight karena tidak ada direct flight. Masalah B2B itu sudah berulang kali dilakukan, Pak. Tashkent sendiri punya sebuah festival yang biasanya bulan November. Mudah-mudahan nanti Pak Bob Arbas bisa join, nanti kita informasikan itu. Ada yang disebut dengan Tashkent International Festival Tourism. Dan tahun lalu itu banyak pelaku wisata dari Indonesia yang hadir ke sini. Mempromosikan wisata Indonesia, tapi juga sekaligus menarik wisatawan Uzbek ke Indonesia. Jadi outbounding atau inbound itu saya pikir kita coba imbangkan di situ. B2B juga pernah terjadi beberapa kali dan itu disponsori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, oleh karena itu mungkin nanti Bapak juga bisa mengakses informasi ke Parekraf atau bisa juga nanti berkomunikasi dengan KBRI di sini dengan fungsi Pensosbud yang menangani urusan-urusan atau terkait dengan persoalan tourism. Komunikasi semacam ini sudah rutin dilakukan, Pak. Hanya dengan keadaan pandemi kemarin memang kita sangat terbatas dan tentu dengan demikian, walaupun demikian, pertemuan virtual ini bisa kita lakukan. Saya pikir mudah-mudahan tahun ini Tashkent International Festival ini bisa dilakukan dan jika kondisi memungkinkan, barangkali para travel bureau atau pelaku usaha perjalanan wisata termasuk JWM tadi itu bisa ambil bagian di dalamnya. Nah, untuk visa ke Uzbekistan, Uzbekistan telah membebaskan visa untuk Indonesia, warga negara Indonesia. Untuk tinggal selama 3 hari itu bebas visa. Jadi tidak perlu pakai visa ke Uzbekistan, hanya ketika tinggal di Uzbekistan itu harus registrasi. Kalau dengan travel itu nanti hotel yang akan ngatur registrasi itu. Tapi kalau perorangan memang yang bersangkutan harus registrasi baik ke polisi maupun ke Kemlu. Tapi kalau dengan travel tentu travel yang akan ngurus karena hotel nanti yang ngurus persoalan registrasi. Jadi registrasi itu dimaksudkan supaya orang asing yang datang ke sini untuk tinggal sejumlah hari yang tanpa visa itu betul-betul terdaftar di Uzbekistan. Saya kira ini sama dengan di kita lah, cukup tertib. Dengan demikian maka visa ini ya untuk selama 30 hari pemerintah Uzbekistan itu telah membebaskan untuk warga negara Indonesia dan dengan demikian juga tentu kita seperti itu melakukan hal yang sama. Nah, jadi kembali kepada wisata ini,
juga tadi dikaitkan dengan umroh. Saya katakan tadi pernah ada 1 atau 2 flight karena saya pernah bertemu dengan jemaah umroh di bandara ketika itu waktu saya ke bandara. Ada 200-an orang kalau tidak salah itu. Ya, itu mampir dulu di Uzbekistan baru ke Medina atau ke Jeddah saya tidak tahu, tetapi ini pernah terjadi. Dan itu memang yang dipromosikan oleh Uzbekistan. Tentu saja kita berharap hal yang sama juga terjadi bagi Indonesia sehingga ada keseimbangan antara para wisatawan Indonesia yang datang ke Uzbekistan dengan wisatawan Uzbekistan yang datang ke Indonesia. Agrowisata, wisata pantai, sama juga dengan peninggalan-peninggalan lain di kita itu banyak, itu juga sama-sama kita promosikan karena KBRI juga di sini mempromosikan Indonesia ke Uzbekistan dalam berbagai hal terkait dengan wisata tadi. Kerjasama wisata Indonesia dengan Uzbekistan sangat bagus. Kita juga sering mengirimkan dari sini sebelum COVID itu para pelaku wisata travel bureau Uzbekistan ke Indonesia berkolaborasi dengan travel bureau Indonesia untuk melakukan apa yang disebut dengan fam trip, Pak Bob ya. Jadi di situ difasilitasi oleh travel bureau Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia dan diharapkan ini ada kerjasama sehingga kita mengirim ke sini wisatawan Indonesia dan mereka mengirim wisatawan Uzbekistan ke kita. Saya pikir itu hal yang sudah berjalan, tinggal nanti peluang itu kita cari dan kita kembangkan lebih jauh. Mungkin itu Pak Bob informasi awal yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Fadian atas waktunya. Baik Pak, ya mudah-mudahan nih silaturahim kita lanjut ya dengan bisnis ini memang acara khusus, kalau dengan Ustadz lain nggak kami ngobrol wisata nih, tapi alhamdulillah nih Pak Bob nanti saya kasih nomor nanti timnya Pak Dubes ya di KBRI, mudah-mudahan bisa lanjut. Siap. Oke. Siap. Kemudian ini Pak Hendar ya, Pak Hendar Asmara. Silakan Pak Hendar, sudah saya unmute untuk bertanya, yang mohon singkat, padat. Silakan Pak Hendar. Terima kasih. Jelas suara saya? Jelas Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendar. Terima kasih Pak Hendar. Biasa jemaah Masjid Raya Pondok Indah. Saya ada 3 pertanyaan. Pertama, memang dulu Bung Karno kan mensyaratkan supaya Khrushchev itu menemukan makam Al-Bukhari ya. Karena waktu itu mungkin Bung Karno mencoba mengadu antara Khrushchev dengan Amerika. Nah, tapi sayangnya hanya makam Al-Bukhari yang ditemukan. Apakah makam-makam yang lain waktu itu juga ditemukan pada zaman itu? Mohon dijelaskan selain Al-Bukhari, Al-Khawarij, Al-Farabi, makam apa lagi gitu? Itu pertanyaan pertama saya. Pak Hendar, bisa pertanyaannya satu saja Pak, ini banyak yang ngantri, yang resen, mungkin itu pertanyaan habis, cukup Pak ya? Kalau gitu sederhana saja, siapa dari RI yang jadi investor di sana gitu? Terima kasih. Terima kasih Pak Hendar. Bagaimana Pak Dian, apa dihimpun dulu atau? Mungkin langsung dijawab aja Pak. Ini baik. Terima kasih, saya jawab singkat kalau begitu ya. Memang menurut catatan sejarah itu yang ditemukan waktu itu makam Al-Bukhari karena Bung Karno katanya hanya meminta ditemukan makam Al-Bukhari. Dan menurut catatan dengan ditemukannya itu maka Bung Karno memugar, merehab makam Al-Bukhari dan sampai sekarang pun masih sekarang direhab kembali. Ini dikembangkan lebih luas, masjidnya juga dibongkar, akan dibangun masjid-masjid baru. Makam-makam lain ada Pak, itu banyak ya, makam itu banyak itu dan saya pikir nantilah bisa di list, mungkin nanti Pak Hendro atau Pak Iqbal bisa menyampaikan secara tertulis lewat WA supaya juga lebih valid informasinya. Yang kedua, investor Indonesia yang sekarang ada ini, yang pertama itu terutama di bidang pariwisata dan perhotelan itu Sahid Jaya Group. Sahid Jaya Group itu pertama itu memanage hotel, hotel
Bukhara, ya, di Bukhara itu ada hotel Uzbek yang di manage oleh, namanya hotel apa itu, Zafaron atau apa, yang di manage oleh Sahid Jaya Group. Yang kedua itu Sahid Jaya Group investasi hotel di Samarkand persis di depan makam Al-Bukhari, karena itu area perhotelan. Nanti kalau warga Indonesia tur ke Samarkand, maka hotelnya di situ ada hotel Sahid Jaya Group. Yang lain juga ada dalam bidang telekomunikasi Bakri. Belum banyak Pak di sini. Kemarin itu ada expo pembangunan perumahan, ya. Dan ada investor Indonesia yang datang ke sini, mudah-mudahan ini berlanjut. Mudah-mudahan berlanjut. Jadi belum banyak. Oleh karena itu tentu ini masih sangat terbuka karena Uzbekistan sedang membangun besar-besaran, terutama dalam infrastruktur dan properti, ya, yang sedang dibangun pada saat ini. Bidang tourism juga sangat besar. KBRI ini mengcover 2 negara dengan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan pun sama, sedang melakukan pembangunan terutama tourism dan infrastruktur. Jadi ini sangat terbuka bagi investor Indonesia. Tentu kita amat senang jika para investor ini bisa juga ambil bagian di Uzbekistan ini. Terima kasih Pak Dian. Oke, baik Pak. Ini juga, ini tadi di chat. Terima kasih ya Pak Dubes. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi di chat juga ada tanya tentang ekspor apa yang bisa kami lakukan dari Indonesia ke sana, dan import apa yang bisa dari Uzbekistan ke Indonesia. Ini menyangkut masalah ekspor import Pak, mungkin bisa di... Ya, terima kasih. Ini saya sampaikan beberapa informasi umum saja ya. Jadi ekspor Indonesia ke sini ini terutama seperti teh Pak, teh, kopi, kemudian juga ikan laut olahan seperti ikan tuna, ini sudah banyak di sini. Indofood juga sudah masuk di sini, lemari es. Kemudian juga mentega, ya, itu ekspor Indonesia ke Uzbekistan. Tekstil non tenun itu juga ekspor Indonesia ke Uzbekistan. Furnitur itu beberapa barang utama yang pada saat ini masuk ke Uzbekistan. Jadi teh, kopi, kemudian ikan laut olahan, lemari es, margarin, ya, kemudian seperti buah-buah olahan, nanas, seperti itu sudah masuk ke Uzbekistan. Dan ke depan yang kita harapkan dan sangat diperlukan, sangat dimaui oleh orang-orang Uzbekistan adalah tropical fruit, yaitu buah-buahan tropis seperti mangga, rambutan, durian, apalagi yang macam-macam gitulah, tropical fruit itu. Pisang, ya, pepaya, itu sangat, karena di sini tidak ada dan mahal. Alpukat itu bisa 30.000 satu butir Bu, 30.000 sum, di kita kan 30.000 1 kilo itu. Betul Pak. Betul. Ya, itu buah-buahan itu sangat potensial untuk diekspor ke sini. Silakan, itu sangat terbuka. Baik, terima kasih. Waduh, ya tadi buah-buahan yang disebutkan gampang ditemukan di Bandung ya Pak ya? Sangat gampang Pak, di sini sangat tidak gampang. Sementara import kita dari Uzbekistan itu saya katakan tadi seperti kapas ya, bahan tekstil, bahan pupuk, tapi bahan pupuk sekarang ini berhenti, mungkin sedang dievaluasi oleh pemerintah. Kemudian spare part mesin, ini juga sulfat bisa dapat diimpor dari sini. Masya Allah, wah, mudah-mudahan ini ada beberapa pengusaha juga hadir di sini bisa mencatat, nanti minta. Mudah-mudahan karena ini para pengusaha Indonesia masih jarang yang datang hadir ke sini. Investasi ini sangat terbuka di sini. Ya. Mudah-mudahan. Baik Pak, ini kemudian ini yang resen sahabat kita Pak Zainur Umar, beliau pembisnis tulen luar biasa nih, sahabat kami pejuang subuh, nanti bisa berdiskusi. Silakan Pak Zainur Umar akan mengekspor apa? Langsung saja kita. Silakan Pak Zainur Umar. Terima kasih Pak Fadian.
Pertama saya daftar ya 5 seat untuk umroh plus ke mampir di Uzbekistan ini. Masya Allah, siap. Menarik banget ini. Kalau nggak ada ya kita jalan-jalan seperti itu tadi Bapak koordinir perjalanannya. Baik, baik, Pak. Seat booking Pak. Terima kasih. Baik, baik, Pak Dubes. Ya, terima kasih. Yang menarik memang wisata religi atau umroh plus ya. Tapi ya ada ATHG-nya, ada gangguan sepertinya Pak. Mengenai fatwa bukan MUI ya, MUU bahwa ngebut di Uzbekistan itu sama dengan bunuh diri, ya. Baru dikeluarkan fatwanya baru-baru ini. Nah pertanyaannya apakah di sana banyak freeway atau autobahn atau gimana ya? Kenapa sampai banyak ngebut di sana? Itu aja Pak Dubes, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainir. Jadi saya beberapa kali, tidak sering ya, beberapa kali kalau melihat kecelakaan di sini memang fatal Pak. Ngebut kan di jalan raya maksud Bapak ini? Betul. Ya, ada kendaraan. Fatwa hitam di sana. Ya, mungkin aja itu difatwakan. Ya, saya sendiri belum ngecek betul itu. Karena memang potensi untuk itu sangat bisa terjadi. Oleh karena itu di Uzbek ini Pak, di kota-kota besar seperti Tashkent, Samarkand, dan kota-kota lain, itu di banyak tempat itu dipasang kamera. Sehingga orang yang ngebut itu pasti kena kamera dan kena penalti. Bahkan mungkin sekarang masih terjadi, tapi beberapa pengalaman ini orang-orang yang ngebut itu bisa dilaporkan oleh siapa saja. Jadi kalau seseorang itu misalnya merekam sebuah kendaraan ngebut, di foto atau direkam video, kemudian diupload, dilaporkan, itu bisa kena penalti, tapi yang melaporkan bisa dapat duit. Jadi bebas siapapun bisa melaporkan itu. Nah ini pencegahan ya, saya pikir ini untuk keamanan, untuk ketertiban saja. Sebab jalan di sini memang besar-besar Pak. Ini kan jalannya dibangun sedang zaman Uni Soviet. Bisa dibayangkan itu, bisa dibayangkan di Tashkent saja ada sebuah jalan 2 arah tanpa pembatas. Itu kalau tidak salah saya itu masing-masing arah itu bisa masuk 4 kendaraan. Jadi two way 8 kendaraan, 4 ke sana, 4 ke sini. Betapa besarnya jalan itu bisa kita bayangkan. Jadi kalau tidak tertib memang itu bisa fatal. Ya. Nah itu saya pikir itu peringatan demi keselamatan, demi kemaslahatan. Saya pikir itu Pak Zainir ya. Dan barangkali itu bagus saja. Dengan demikian maka orang pun akan hati-hati karena di setiap tempat itu dipasang kamera, dan tuh kalau ngebut ya akibatnya tabrakan atau kena hukuman, karena denda di sini ya dilakukan benar, mungkin di kita juga sama lah. Pokoknya setiap pelanggaran itu hitungannya jutaan sum. Baik. Itu informasinya Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Zainal Umar. Ini sekarang tadi Resen urutannya Ibu Farida, ini saudara kita yang di Jogja. Ibu Farida bisa open video sama open mic-nya, silakan. Oke. Wush, ada ini. Silakan Bu Farida. Kemudian dia Sebentar. Sudah saya unmute. Networknya kurang bagus nih Bu Farida sebenarnya. Silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya matikan Apakah sudah cukup Bu ya. jelas suara saya, Pak Dian? Apakah Ini cukup agak- jelas? Apanya?
Agak putus-putus. Mungkin suara aja Ibu ya supaya jelas ini suara. Videonya saya matikan ya Pak ya. Oke, sudah saya matikan. Nah, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurlah binikmatillah kepada Bapak Dubes, Pak Fadian, dan semua tim di belakang layar maupun di depan pejuang suku yang sangat kami apresiasi sekali bisa menyelenggarakan ini dan bisa istiqomah. Mudah-mudahan terus beristiqomah kita semua makin banyak yang bisa menikmati kebesaran Allah di mana-mana, mendapatkan manfaat barokah. Amin, amin. Bapak, saya ingin menanyakan tentang ini kan tadi Bapak menyampaikan di sana alirannya adalah maksudnya adalah Hanafi. Satu sisi yang lain di sana pula Suaranya agak putus-putus ya. Udin Naksabandi di sana. Bolehkah Pak, saya ini menarik sekali buat saya karena ini seperti langit dan bumi karena mazhab Hanafi kalau kita lihat dengan Bahaudin barangkali kelompok Thariqah ini. Nah, bagaimana ada dua hal yang berbeda? Oh gitu Pak, bisa jelas? Jadi begini Pak Suryono, Pak Sunario, kan di sana pelan-pelannya mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Di satu sisi ulama Putus ya. Ibu Farida. Putus ya? Iya putus mungkin Bu Farida. Mungkin nanti sambil nunggu terlalu bersemangat nih tadi loh videonya. Mungkin tapi isunya itu kan mazhab Hanafi dengan Naksabandi itu kelihatan. Ya, betul pertanyaan itu poinnya mungkin Pak. Ya. Kelihatannya Naksabandi di sini juga tidak apa ya, perkembangannya mungkin tidak sepesat karena umumnya di sini memang Hanafi gitu, di Bukhara dimanapun ya itu yang muncul itu mazhabnya itu. Naksabandi itu sendiri saya tidak begitu tahu ya apakah kepesatan perkembangannya seperti apa itu. Tapi itu secara historis memang berkembang dari sini. Itu saja Pak. Poinnya kan itu gitu ya. Secara historis itu berkembang bermula dari sini dari di Bukhara itu dan itu ada peninggalan-peninggalan historisnya, ada situsnya di situ dan banyak dikunjungi dan situsnya cukup besar. Itulah pusat perkembangan Naksabandi ketika itu di Bukhara. Ya, mungkin poinnya seperti itu ya, Ibu Farida. Ya, poinnya seperti itu. Ya. Ibu Farida, ini sudah masuk lagi. Artinya kan begini Pak. Artinya kan begini Pak. Kalau dia Pak ada historinya, bagaimana? Apakah duluan aliran Thariqah ini, ataukah kemudian dengan Thariqah ini kemudian muncul gitu atau bagaimana Pak secara sejarah Pak, histori Pak? Sedikit saja Pak. Ya itu nanti tentu harus kita cek yang valid betul ya. Saya tidak menggali itu, tapi saya pikir Naksabandi ini sudah cukup lama, ya sangat tua itu, sangat tua itu. Betul, sangat tua itu ada di situ itu ya. Kelihatannya itu ya, bisa jadi itu kalau tidak bersamaan mungkin malah lebih awal itu muncul di situ. Baik, nanti kita cek itu Bu informasi itu, saya kira itu penting untuk diketahui. Betul Pak, betul. Baik. Cukup Bu. Suaranya terputus-putus Bu Farida. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kalau bukan pakai tour, kalau bukan saran Pak, nggak bisa ya Pak ya. Saya hobi backpackeran Pak. Jadi kalau pergi ke negara-negara luar, saya lebih suka untuk berjalan sendiri sehingga kita bisa memilih
tempat-tempat tourism yang Islam. Untuk backpackeran, Pak, kita bisa mengurus sendiri dengan mudah gitu, Pak. Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, Pak ya. Oke, baik. Bisa. 30 hari ya, Pak. Saya bertemu beberapa orang Indonesia yang datang ke sini backpackeran itu ya suami istri beberapa orang yang ngurus sendiri, tidak harus dengan travel. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadida. Ya, baik. Oke. Ini Pak Dubes udah nggak keras ini, udah 1,5 jam lebih. Masih ada 2 sahabat kita yang resen, masih bisa Pak ya? Silakan. Silakan, ini Ibu Amri Badawi ya. Silakan, sudah saya unmute dan udah open video ya. Silakan Bu Amri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Amri Badawi di Bekasi, asal Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Dubes Uzbekistan. Masya Allah, dengan ikut Zoom pagi ini menambah pengetahuan kita untuk wisata religi ke negara-negara Islam. Untuk Ibu dari MUI tadi yang pengen merasakan kuda, ada tuh di Sulawesi Selatan, tepatnya di Jeneponto, Coto Kuda. Waktu saya kuliah, Pak, Bu, ada di situ ya. Untuk supaya cepat dicicip ya. Sepertinya enak juga sih. Pernah dengan terpaksa saya cicip, tidak diberitahu kalau itu kuda waktu KKN di sana. Baik, yang saya ingin tanyakan Pak Dubes yang terhormat, bagaimana dengan tingkat pendidikan atau universitas di Uzbekistan, terutama perguruan tinggi Islamnya maupun perguruan tinggi umumnya. Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Amri Badawi tentang pendidikan di Uzbekistan. Ini sedang bergerak menuju yang lebih baik, tentu itu bisa dipastikan demikian. Tetapi ini Uzbekistan ini masih juga berorientasi kepada pendidikannya kepada negara-negara. Karena zaman Soviet kan pengaruhnya masih sangat luas. Mereka kalau pendidikan keluar itu utamanya berorientasi ke negara Eropa, ke negara Eropa lah, terutama negara Eropa dan negara Rusia itu rujukan mereka, dan masih sangat jarang yang merujuk ke negara-negara Asia. Sekarang banyak yang kuliah di negara-negara Asia, tapi bagi orang-orang yang punya duit itu orientasinya kalau tidak ke Eropa ya ke Amerika tentu. Amerika ya. Ya, dan pendidikan mereka untuk para pejabat tinggi ini hebat-hebat sesungguhnya. Ya, dari perguruan tinggi besar di dunia. Dan bahkan akhir-akhir ini untuk menjadi semacam ASN di Uzbekistan itu dipersyaratkan lulusan dari perguruan tinggi dalam kualifikasi tertentu. Termasuk juga perguruan tinggi dari Indonesia tentu masuk kualifikasi itu tidak. Ya. Ini menjadi perhatian besar pendidikan ini. Dilihat dari segi mutu, ini sudah bergerak maju, walaupun tentu secara umum negara pendidikan di negara kita masih jauh lebih unggul dibanding dengan di Uzbekistan. Tetapi Uzbekistan terus bergerak maju, dan sistem manajemen perguruan tinggi pun sudah ada. Kalau di kita disebut itu perguruan tinggi PTNBH, ya karena saya orang perguruan tinggi, pahamlah sedikit. Di sini pun sudah mulai bergerak ke situ. Pemerintah memberikan otonomi luas kepada perguruan tinggi. Ini upaya-upaya yang dilakukan. Sementara untuk anak-anak, pendidikan ini juga sangat diperhatikan, dan salah satu poin yang ditekankan oleh Presiden langsung ini demi membangun kebangsaan cinta tanah air, saya pikir pada pendidikan anak dan usia anak itu wajib menggunakan bahasa ibu, dan bahkan keluarga bertanggung jawab untuk mengajarkan dan menggunakan bahasa ibu dengan anak-anak. Ini untuk membangun cinta tanah air, dan di kita pun kan sama, karena berdasarkan konstitusi pendidikan harus menjaga bahasa daerah. Itu ada pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 45. Ya, di Uzbekistan pun itu sama. Pendidikan sedang bergerak maju, dan kita Indonesia juga membuka diri untuk negara-negara berkembang termasuk Uzbek dan Kyrgyzstan untuk menerima mahasiswa dari negara ini. Hanya pada saat ini
mungkin boleh dikatakan tidak ada atau sangat sedikit lah, mungkin hanya 1-2 orang kalaupun ada mahasiswa Indonesia yang belajar di Uzbek atau Kyrgyzstan. Hampir dikatakan tidak ada. Ya, hampir dikatakan tidak ada. Tetapi satu harapan, Uzbekistan ini mengharapkan perguruan tinggi Indonesia itu membuka cabang di sini. Oh gitu, Masya Allah. Ya, membuka cabang di sini saja. Saya pikir perguruan tinggi besar, mungkin kalau negeri susah ya, tapi kalau swasta seperti Muhammadiyah itu kan universitas hebat-hebat itu, barangkali kalau bisa buka cabang di sini tentu sangat bagus bidang tertentu. Kemarin waktu ada Expo Real Estate di sini, ini teman yang dari Indonesia katanya sedang berbicara dengan apa itu Universitas Ciputra atau apa, karena seperti kemampuan real estate ini sangat diperlukan di sini. Sangat terbuka Bu Amri, sangat terbuka itu ya, untuk membangun pendidikan di sini, untuk berkolaborasi pendidikan di sini sangat terbuka. Oke, baik. Bagaimana dengan perguruan tinggi Islamnya, Pak Dubes? Apakah ada yang terkenal seperti misalnya di Mesir Al-Azhar atau bagaimana? Ya, di sini tidak tampak seperti itu Bu, tapi beberapa perguruan tinggi yang memang bernafaskan Islam ada, hanya tidak. Yang kebanyakan di sini kan pesantren-pesantren Bu. Ya. Oh gitu. Ya, tapi nanti saya coba cari informasi ya. Ada juga misalnya ini salah satu universitas, saya lupa namanya, ada Bu, itu universitas apa, dan salah satu yang sudah kerjasama itu kalau tidak salah itu Universitas Muhammadiyah Malang atau mana ya itu. Ada, nanti bisa dicek itu ya, atau dari Sumatera saya lupa lagi, tapi ada salah satu universitas, nanti saya cek Bu. Ibu nanti boleh tanya pada staf kami Pak Hendro di Pensosbud, nama universitas itu apa itu yang lebih bernafaskan Islam. Dan ada perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia yang sudah bekerja sama bahkan joint research dengan perguruan tinggi itu. Ya. Baik Pak Dubes. Sebab joint research seperti misalnya riset tentang Al-Bukhari, riset tentang apa itu kan bisa dilakukan di situ. Itu saya maksud kira saya itu, Pak. Itu poinnya, itu poin pentingnya di situ. Ya. Oke, ya bagus. Itu maksud saya Pak Dubes, karena asalnya kan periwayat hadis riwayat Bukhari Muslim dari situ, jadi saya pikir ada khusus perguruan tinggi yang di mana mengupas atau mata kuliah atau apa yang berhubungan dengan Al-Bukhari itu. Jadi menarik sekali. Ada satu institut di Tashkent yang disebut dengan Institut Al-Bukhari. Oh. Ada itu. Nanti silakan Ibu eksplor lebih jauh. Ya, itu Institut Al-Bukhari ada. Dan saya pikir itu mahasiswanya cukup banyak lah saya pikir di situ. Ya, nanti bisa Ibu eksplor lebih jauh, bisa berkomunikasi lebih jauh dengan KBRI. Baik Pak Dubes, jazakallah khair Pak, Dubes atas info-infonya, Masya Allah, bersyukur banget bisa hadir pagi ini. Terima kasih host dan Pak Dubes yang terhormat. Terima kasih Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk mendapatkan info-info kajian-kajian di sini bisa bergabung di info kajian Masjid Raya Pondok Indah. Oke, sebelum ke Pak Asril, ini untuk Pak Iqbal nih, ada salam nih dari Ibu Kusumaning Rahayu. Beliau, Assalamualaikum Pak Iqbal, salam dari anak saya Budi Budi Atyasa, KBRI Beijing sekarang beliau. Satu asrama dengan Bapak dulu saat pendidikan di Sekdilu 38 Pak. Ada salam nih Pak Iqbal, ini alhamdulillah silaturahim nih dari ibunya yang itu Pak. Oke, baik, saya lihat lagi mungkin Pak Dubes masih ada waktu mungkin silakan 10 menit lagi. Silakan. Pak Asril, ini Pak Asril adalah betul-betul tokoh pujaan kami nih Pak. Ini beliau adalah senior dari pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Memang senior ya Pak Asril ya? Masya Allah. Iya senior. Beliau yang mengatur jadwal kajian kami dari bulan ini sampai Desember 2021 ada di catatan beliau. Tapi luar biasa notebooknya beliau tidak usah pakai kabel Pak Asril ya, tidak usah pakai dicat, karena memang itu betul-betul notebook. Itu tulis buku catatan, luar biasa nih Pak Asril. Silakan Pak Asril. Terima kasih Pak Fedian. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
dari bagian divisi dakwah, Pak, mewakili pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan staf yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberitahukan pada kami bagaimana perkembangan Islam dan keadaan dari negara Uzbekistan. Nah, kami juga mengharapkan semoga pertemuan kita pagi hari ini tidak berhenti sampai di sini saja, Pak. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Amin. Sampai akhir hayat kita. Amin. Sebagaimana kami sudah melakukan hubungan dengan lebih kurang 60 negara, Pak, yang sudah kami lakukan komunikasi melalui Zoom. Kami setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu ada pengajian dari jam 5.30 sampai jam 7. Mudah-mudahan Bapak Dubes, staf dan jamaah dan saudara kita yang beragama Islam dapat mengikuti pengajian kami. Nah, dari saya ada 3 pertanyaan, Pak. Kebetulan tadi saya sering keluar masuk Zoom karena ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Mungkin nanti apa yang saya tanyakan sudah ditanyakan oleh saudara saya, mohon tidak dijawab, Pak. Pertanyaan pertama, sebelum terjadinya pandemi, apakah di Uzbekistan suara azan bisa keluar dari masjid, Pak? Lalu yang kedua, waktu sholat berjamaah dari subuh sampai isya, apakah banyak, Pak, jemaahnya? Lalu yang ketiga, kami ingin mengetahui sejarah pribadi Bapak dari perguruan tinggi sampai menjadi diplomat, Pak. Terima kasih banyak pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril, ini pertanyaan luar biasa ini, ya. Pertama, alhamdulillah saya merasa amat bersyukur dan terima kasih informasinya atas jadwal dakwah setiap Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu ya, tadi jam 5.30 sampai pukul 7. Saya alhamdulillah bergabung sejak 6.30. Hanya perbedaan waktu saja. Sesungguhnya saat ini sedang bagus ini karena subuh di Uzbekistan itu jam 3 lewat 7 menit. Oh iya, Pak. Ya. Tapi musim dingin subuhnya itu jam 6.30. Oh. Jadi pada Januari, Februari misalnya itu jam 4:30 masih bisa tahajud, Pak. Karena subuhnya 6.30 gitu ya. Iya. Indonesia sudah 8.30 itu ya. Tapi sekarang Pak, subuhnya 3.07, jadi kalau mau tahajud ya harus dari jam 1. Sementara Isya pada saat ini 21.30, Pak. Oh ya. Jadi saat ini itu subuh 3.07, zuhur itu 12.25, asar ini panjang ini. Asar ini pukul 17.30. 17.30 ya kurang lebih. Kemudian maghrib ini jam 8 kurang 4 atau 5 menit. Nah Isya ini 21.30. Subuh jam 3. Jadi kalau puasa pada saat ini memang akan 18 jam puasanya. Iya, subhanallah. Terima kasih informasinya Pak Asril. Yang kedua Pak, ini suara azan. Suara azan dari keluar masjid keluar, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Dan itu terdengar ya. Walaupun saya tidak selalu sholat di masjid setiap saat, ya, tetapi kadang-kadang karena memang karena masjid di sini itu Pak, gimana ya, adanya itu dalam lokasi-lokasi tertentu tidak sebanyak di kita. Kalau di kita yang namanya masjid, musola, boleh dikatakan bertebaran di mana-mana. Di sini enggak ini. Tapi masjidnya besar-besar di sini. Mungkin menampung bisa ribuan orang. Tapi lokasinya itu sangat berjauhan. Tidak selalu bisa dijamah atau dijangkau ya dalam waktu yang segera.
Kalau dari Wisma Duta ini ke masjid, kalau jalan kaki mungkin kira-kira jalan kaki agak pelan seperti saya ya bisa 20 menitan lah jalannya. Kalau sedang panas kan lumayan juga gitu Pak. Iya, Tapi iya. kalau kebetulan sedang suasana hening gitu ya, terdengar sayup-sayup suara azan itu. Jadi saya pikir kan dikumandangkan itu. Alhamdulillah. Apalagi kalau Jumatan ya sudah pasti itu, ya sudah pasti itu. Alhamdulillah. Nah kemudian salat berjamaah dari waktu ke waktu, ya itu seperti saya katakan tadi, kalau salat Jumat itu sudah pasti Pak berjubel itu salat Jumat itu. Dan saya boleh cerita salat Jumat sedikit ya di sini. Ini di sini ada keunikan sedikit ya, bukan sedikit tapi unik lah, berbeda dengan kebanyakan di kita. Pertama salat Jumat di sini itu jam 1 itu mulai sholat. Tetapi orang jam 11:30 itu sudah penuh masjid itu, penuh sesak itu. Karena pada 12:04 biasanya itu sudah tausiah dan disitulah ceramahnya itu kurang lebih 1 jam sebelum Jumatan. Khotbahnya hanya 4 menit Pak dan bahasa Arab. Iya. Tapi kalau tausiahnya itu bisa 1 jam, itu bahasa Uzbek. Dan itu ulama-ulama di situ yang tausiah. Dan umumnya ulama yang tausiah itu tetap orangnya, mungkin itulah kontrol ketat dari negara bahwa tidak sembarang orang untuk bisa menyampaikan dakwah. Ya. Nah lalu salat Jumat biasa ya khotbah kurang lebih 4-5 menit, 2 rakaat salat Jumat. Nah setelah itu qobla ba'danya itu bareng-bareng Pak, walaupun tidak berjamaah individual tapi bareng. Tidak ada orang yang keluar sebelum beres semua itu. Itu kalau di kita kan ya kadang-kadang gitu ya selesai sholat langsung. Di sini umumnya di sini mungkin kalau di luar sholatnya iya, tapi kalau dalam masjid orang jarang beranjak sebelum doa akhir oleh imam itu. Nah kalau sejarah pribadi saya ya gimana Pak ya, saya sih seorang guru gitu ya, seorang pendidik. Saya ngajar dulu di KIP Bandung yang sekarang jadi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum jadi duta besar ya saya pernah dipercaya memimpin UPI selama 10 tahun sebagai rektor sampai 2015 dan 2015 selesai. 2019 ya barangkali itu sudah jalannya harus seperti itu. Saya juga tidak berpikir akan menjadi dubes, tapi tiba-tiba ditelepon oleh Bu Menlu dapat amanah ini dan dikatakan di Uzbekistan. Saya juga tidak tahu Uzbekistan di mana, kepala saya muter ketika itu di mana Uzbekistan itu gitu ya. Dan ketika diberitahu itu Asia Tengah, lepasan Uni Soviet, negara penduduknya itu Muslim, saya berlega hati karena paling tidak kalau di negara Muslim ini tidak sulit cari makanan halal. Iya. Itu saja pikiran saya gitu ya Pak Fadian ya itu. Jadi itulah tentram ya. Insya Allah alhamdulillah saya jalani ini sudah tahun ketiga dan sekarang saya sudah pensiun dari PNS karena sudah waktunya. Usia saya sudah 70 Pak. Jadi ini alhamdulillah lah saya diberi usia. Udah diberi bonus saya pikir ya usia ini. Iya. Sudah diberi. Itu saja Pak secara singkat, tidak ada macam-macam. Ini sudah jalannya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Dubes. Kami doakan semoga Pak Dubes sukses dalam negara dan keluarga sehat semuanya. Amin. Alhamdulillah, amin. 70 tahun sisa waktu diberi tugas yang luar biasa Pak Dubes. Amin, alhamdulillah. Tapi oke menuju di Bandung ya Pak. Oh gitu. Di mana di Bandung Pak dia? Saya di Ciumbulit ini. Oh Ibu. iya. Saya di Jakarta tapi Ibu sedang menengok Ibu di sini alhamdulillah. Naik sepeda dari lewat UPI nih dari ke Lembang itu kebut-kebutan naik sepeda tadi. Oke, gitu. Enak tapi. Ya saya ngantor di situ. Di Bumi Siliwangi itu kantor saya. Baik. Kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol kalau Bapak udah kembali lagi di sini. Silakan.
Ini mungkin satu terakhir pertanyaan. Ini ada resen Ibu Ipon. Ibu Ipon silakan, tadi bertanya di chat, tapi kata mau ngobrol aja langsung. Silakan Bu Ipon, sudah saya unmute. Mau open video itu. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bandung juga Pak, kebetulan. Rantaunya sih dari Bandung gitu, aslinya bukan Bandung. Tadi sebetulnya saya sudah bertanya di chat, tapi kayaknya karena banyak yang raisen jadi tergilas gitu. Jadi saya pengen, karena penasaran, raisen lagi. Jadi begini Pak Dubes, atau mungkin yang lain narasumber yang bisa menjelaskan. Pertama tadi di awal diterangkan bahwa negara Uzbekistan itu adalah negara sekuler. Nah, setahu kita nih negara sekuler itu kan memisahkan antara kegiatan agama dengan kegiatan pemerintahan seperti yang diterangkan. Nah, saya tertarik ini masalah haji ya, masalah haji. Jika saudara-saudara Muslim yang ingin berhaji dari sana itu apakah dikelola diurus masing-masing individu yang mau berangkat. Terus bagaimana, apakah ada juga manasiknya atau seperti apa gitu ya kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi karena masih sangat terbuka peluang untuk ekspor ke negara tersebut, terutama untuk bahan-bahan pertanian. Nah, kebetulan saya ini adalah dosen pertanian di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, jadi kita mempunyai rekanan atau relasi beberapa petani yang sebetulnya itu sudah unggul gitu, menghasilkan produk-produk yang sudah masuk ke pasar modern, retail modern. Nah, kami selalu berkeinginan bagaimana memutus panjangnya rantai pasok komoditas ini supaya petani itu menikmati insentif harga. Selama ini meskipun itu barangnya ekspor atau barang ke retail modern ataupun ke pengiriman distribusi antar daerah, itu kan sangat panjang rantainya. Yang menikmati keuntungan terbesar atau manfaat terbesar itu adalah retail atau pedagang-pedagang di dalam rantai pasok. Nah, kita selalu memikirkan bagaimana sementara di sisi lain petaninya itu tetap aja nilainya rendah, harganya rendah seperti itu. Nah, kalau misalnya peluang ekspor itu terbuka, kira-kira kita mempunyai rekanan ini atau mitra-mitra petani-petani itu yang memang menghasilkan produk unggul, bahkan sudah memiliki sertifikasi yang sertifikasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia seperti dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, nah seperti itu, dengan pengujian lab yang terstandar SNI. Nah, kira-kira bisa tidak kita memfasilitasi petani-petani itu langsung melakukan hubungan dagang, mengekspor hasil-hasil produk taninya yang memang berkualitas itu ke negara ini, gitu. Ini maksudnya supaya memutus rantai yang terlalu panjang. Karena kalau jatuh lagi ke tangan tengkulak atau pengekspor itu bukan petani yang menikmati insentif harga itu, bukan harganya mahal di sana, tapi yang menikmati keuntungan itu bukan petani langsung. Maunya kita petani itu juga benar-benar merasakan nilai lebih dari apa yang dia usahakan gitu. Nah, itu saja Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ipon. Tentang haji ini saya harus cek bagaimana manajemen di sini ya. Manajemen di sini karena kalau haji itu ya saya juga pernah melihat jemaah umroh mungkin ya di bandara dari Uzbekistan. Saya pikir mereka berangkat seperti biasa. Ya. Mungkin memang mereka mengurus masing-masing, tapi ini harus saya cek betul Bu ya, daripada nanti saya menyampaikan informasi yang keliru. Ya, ini harus dicek betul hingga mana negara campur tangan di dalam urusan haji ini. Karena memang agama tadi itu diurus oleh komite khusus. Yang kedua tentang ekspor ini, sesungguhnya kan tentu juga ini bergantung karena fungsi KBRI ini kan tidak fungsi KBRI bisa mengkomunikasikan
antara pebisnis Uzbek dengan pebisnis Indonesia. Tapi proses bagaimana masuk barang dari negara kita ke Uzbekistan itu tentu kan ada regulasi dalam negeri. Kira-kira itu persoalannya. Dan KBRI tidak dalam posisi untuk mengintervensi dalam tanda petik ya proses itu. Tapi KBRI dalam posisi untuk memfasilitasi komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Uzbekistan. Kalau misalnya di Indonesia ada petani atau pengusaha pertanian dengan produk tertentu, dan di Uzbekistan juga ada pengusaha semacam itu, maka salah satu cara komunikasi itu bisa di dalam bentuk expo-expo, entah expo di Uzbekistan atau expo di Indonesia. Ambil contoh, expo di Indonesia itu ada yang disebut dengan Trade Economic Indonesian, apa namanya itu, TEI, yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober ini, tapi apa tahun ini ada atau tidak, itu berbagai pengusaha kumpul di situ untuk pameran atau eksibisi. Dan dari sini, dari Uzbekistan kami mendorong para pengusaha Uzbekistan untuk hadir di Indonesia sebagai buyer, calon buyer. Dan disitulah nanti terjadi komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Uzbekistan. Transaksi berikutnya seperti apa, regulasi apa yang harus ditempuh oleh eksportir atau pengusaha Indonesia, tentu itu adalah regulasi di dalam negeri maupun di Uzbekistan sendiri. Saya pikir itu Bu Ipon ya. Jadi kami bisa memfasilitasi komunikasi antara pengusaha Uzbekistan dengan pengusaha Indonesia. Proses nanti menggulirkan ekspor importnya tentu itu akan bergantung juga kepada regulasi yang ada. Ya, nuhun Pak, nuhun. Enggak, sami-sami Ibu. Oke, terima kasih. Kita pernah ajak jalan ya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung ya ke New Zealand. Jadi ini juga kajian ini Pak bisa ada tentang education series gitu. Oke Pak, mungkin karena waktu juga ya sudah 2 jam nih Pak Dubes, mungkin juga harus istirahat apa olahraga pagi nih Pak di sana. Ya, pokoknya olahraga juga ini panas, jadi kalau tidak pagi betul memang. Oke, mungkin ini ada teman-teman dari Caracas, teman-teman dari Nederland juga hadir, ini dari Canberra juga masih hadir juga di sini. Mungkin karena waktu juga Pak Dubes kita akhiri acara ini, tapi kita bisa mulai beberapa program apa yang bisa kita kerjasamakan di sini, baik itu mengenai tadi sahabat kita MUI juga menanyakan, akan membantu juga wisatanya baik kuliner, mungkin wisata-wisata tentang Islam ya, itu makam-makam ternyata memang banyak juga makam-makam perawi-perawi di sana. Mungkin kalau tidak ada lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Dubes untuk kami semua sekaligus menutup acara yang luar biasa ini. Nuhun pisan waktunya Pak Dubes dan persiapannya dan teman-teman semuanya. Mohon maaf nih ada di beberapa chat tidak bisa kami tidak kami bacakan, tapi nuansanya sih sama, banyak terjawab oleh Pak Dubes tadi. Mangga Pak, waktu kami serahkan untuk. Terima kasih Pak Dian. Ibu yang saya hormati, pertama kembali saya atas nama KBRI Tashkent menyampaikan terima kasih, rasa syukur alhamdulillah dan apresiasi mendalam atas inisiatif yang diambil lewat silaturahim pejuang subuh yang dipelopori oleh Masjid Raya Pondok Indah ini, suatu kegiatan yang amat terpuji dan mendekatkan kita dari hati ke hati. Dan dengan silaturahim ini tapi terasa ini ada beberapa peluang yang terbuka karena kita sering informasi. Saya berharap silaturahim ini merupakan titik awal yang bisa kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita sebagai umat muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya ini membangun kegiatan-kegiatan produktif, tidak hanya dalam arti kata menghasilkan hasil finansial, tapi produktif dalam arti yang amat luas, yaitu berbuat untuk kemaslahatan umat dan bangsa ini. Saya pikir itu, dan sekali lagi tentu
komunikasi kita bisa berlanjut dalam berbagai bentuk dan format. Dan saya pun tadi ini mudah-mudahan ada mahasiswa yang hadir, karena saya tadi malam meng-share link ini ke mahasiswa, ke keluarga saya, mudah-mudahan mereka sempat hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian, Pak semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hilaf, dan jika ada informasi yang masih diperlukan silakan itu komunikasi dengan staf KBRI, seperti beberapa hal yang tadi mungkin belum saya jawab secara tuntas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan maghfirah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah open mic, silakan kalau yang teman-teman mau menyapa Ibu Diah Lubis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dian. Pak Dian, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.